Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doain yang jawab salam bisa berangkat haji dan umroh. Kalau enggak bulan ini habis lebaran insya Allah. Yang amin mudah-mudahan berangkat. Yang kagak amin sampai kiamat nggak berangkat. Kalau cuman amin aja nggak mau, bagaimana setoran? Saya doain semua jamaah yang jawab salam bisa berangkat haji dan umroh ke Mekah dan Madinah. Nggak usah kecil hati, nggak usah kecil hati. Serahin aja sama Allah. Orang-orang lagi pada demen banget ibadah ke Mekah. Orang-orang lagi demen banget pada umroh, pada haji. Mudah-mudahan kita juga akan berangkat ke sono. Yang penting banyakin doa, banyakin baca sholawat, sama banyakin baca sedekah. Kalau sedekah udah dibaca di celengan beli yang 5.000. Celengan ke tanah suci. Gitu bang, beli celengan yang 5.000. Harus belajar cerdik jadi orang. Ngerokok 30.000 sehari kuat, betul apa kagak? Ngerokok 30.000 sehari kuat, abongan 20.000 tabungin buat pergi ke tanah suci kagak kuat. Jangan pakai ngomong boro-boro Ustadz pergi ke tanah suci, ke tanah abang aja jarang. Jangan ngomong begitu kok. Nah panggilan kita nggak ada yang tahu. Emang urusan ke tanah suci puluhan juta, umroh sekarang paling murah banget 30 juta. Ada umroh yang pakai 21 juta ada. Ada yang umroh cuman 3,5 juta ada. Kayak getek nganyut. Jadi nggak perlu kecil hati. Berat buat kita, enteng buat Allah. Susah buat kita, gampang buat Allah. Nggak mungkin buat kita, mungkin buat Allah. Allah kalau udah berkehendak, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu. Kalau udah Allah tentuin berangkat. Dari mana ongkosnya? Urusan Allah. Apalagi zaman sekarang kan pada kepengen yang namanya sembahyang di Masjidil Haram, ngelihat Ka'bah langsung. Betul apa kagak? Biasanya Ka'bah kita lihat cuma ada di sejadah, mana ada di foto-foto di dinding-dinding rumah. Besok kita ada di Masjidil Haram, kita nangis ngeliat Ka'bah, netes air mata. Ya Allah, mudah-mudahan berangkat semua ini bocah ini bocah. Biarin mak-mak yang kagak pada amin, biarin jangan pada berangkat. Ini bocah yang pada berangkat nih bocah. Betapa rindu hati di dada, ingin rasanya melihat Ka'bah, ingin berdoa dan bermunajat di suatu tempat yang mustajabah, ingin berdoa dan bermunajat di suatu tempat yang mustajabah. Barang semua labbaik Allah. Sampai ujung parkiran motor baca semua talbiyah. Mudah-mudahan talbiyah kita malam ini Allah jadikan penyebab gampang kita berangkat ke tanah suci Mekah dan Madinah. Matalang wal mulkalang, innal hamda wan ni'matalang wal mulkalang. Tangannya diangkat, dua-duanya tangannya diangkat. Allahu Rabbi wa Rabbun Ghafur. Doa hambamu mohon dikabul.
Doa yang tulus pasti dikabul. Semoga jadi haji yang mabrur. Doa yang tulus pasti dikabul. Semoga jadi umrah yang mabrur. Labbaik Allah, labbaik la syarika lak labbaik innal hamdan wal mulka lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka lak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wala nasira wala mu'in fata'ala Allahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Shadaqallahul azim. Para habaib, para dzurriyyah Rasulullah yang sangat kita cintai dan kita muliakan, para kiai, para alim ulama, para ustadz, para orang tua, wabil khusus guru kita Al-Mukarram Al-Habib Fadli bin Mustafa Al-Idrus, Al-Mukarram Al-Habib Gesh bin Abdurrahman Asgab, yang saat ini dalam keadaan kurang sehat. Kita doain mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya zahiran wa batinan. Allah berikan kesembuhan, kesehatan, kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi penyakitnya. Mukarram Habib Zain bin Umar Al-Attas, Habib Jamal bin Abdullah Al-Habsi, Habib Hanif bin Soleh Al-Attas, dan tadi yang telah memberikan banyak ilmu kepada kita, guru kita yang mulia Habib Muhammad Jadid bin Abdurrahman Sigab. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Dan juga guru kita yang mulia Mukarram wal Muhtaram Abuya Kiai Haji Ahmad Jayadi Maula. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Guru kita pembimbing di majelis Nurul Qalbi Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Yayan Sofyan SAG, mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat. Guru kita Al-Mukarram Ustadz Haji Jamil Mukminin SAG, dan para guru, para ustadz, para habaib lainnya, dan juga hadir Ustadz Maulana Mahmud
Mudah-mudahan sehat walafiat. Pembawa acara Ustadz Saiful dan segenap panitia penyelenggara peringatan Maulid Sayyiduna Muhammad, Majelis Nurul Qalbi, yang mudah-mudahan saya yakin seyakin-yakinnya panitia yang melaksanakan peringatan Maulid malam ini nanti di hari kiamat masuk surga paling dulu. Baik yang pakai ID card maupun yang kagak pakai ID card, baik yang pakai seragam maupun kagak pakai seragam, yang udah capek ngebantuin ini acara Maulid malam ini terlaksana, yakinlah nanti di hari kiamat antum semua yang jadi panitia akan masuk surga paling dulu. Siapa yang ngomong? Yang ngomong Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Fa innahum yusalluna ala man kana sababan liqiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Panitia yang menjadi penyebab, nih yang ngomong Imam Jalaluddin nih. Imam Jalaluddin ratusan ribu hadis dia hafal. Imam Jalaluddin bukan orang sembarangan, Bang. Maka ini perkataan jadi rujukan saya malam ini buat ngeyakinin antum semua para panitia yang dari awal sampai malam ini terlaksana peringatan Maulid, antum semua nanti di hari kiamat akan lebih dulu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Jalaluddin panggil muridnya namanya Syekh Ali Ad-Daqqa. Syekh Ali Ad-Daqqa saat itu dengan Imam Jalaluddin masih ada di Mesir. Apa kalau kata Imam Jalaluddin kepada muridnya, ya Ali, mau nggak ente sholat asar di Masjidil Haram Mekah? Sekarang jam berapa Ali? Sekarang guru jam 3 lewat 15 menit. Asar jam berapa asar Ali? Asar sih kalau di Pondok Kelapa kurang lebih setengah 4. Setengah 4 apa setengah 6? Hah? Di Pondok Kelapa asar setengah 4 setengah 6. Setengah 4 setengah 6. Tadi ada yang setengah 6 tadi. Ente mau enggak ya Ali sholat asar di Masjidil Haram? Apa kalau kata Ali Ad-Daqqa, ya siapa yang kagak pengen guru sembahyang di Masjidil Haram yang kelipatannya 100.000 kali dibanding masjid yang ada di Pondok Kelapa. Cuman rekenannya beberapa menit lagi, 15 menit lagi azan asar berkumandang, kagak mungkin dah kita ke sono. Jarak Mesir ke Mekah 1.500 km. Kalau naik pesawat sejam setengah naik pesawat. Mudah-mudahan ntar pada naik pesawat semua nih. Paling kagak pesawat yang ada di Taman Mini. Kan ada tuh di Taman Mini pesawat ya. Taikin aja udah, 35.000 naik. Itu dari Mesir ke Mekah 1,5 jam naik pesawat, sedangkan 15 menit lagi azan asar, dan dulu belum ada pesawat. Maka suatu hal nggak mungkin 15 menit sampai ke Mesir, sampai ke Mekah dari Mesir. Apa kalau kata Imam Jalaluddin, tapi ente mau nggak? Mau ya guru. Kalau ente mau, sekarang pegang tangan saya nih, yang ngomong Imam Jalaluddin. Ini saya dapat cerita ngaji terakhir oleh Sayyidil Walid Habib Ali bin Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir Segaf. Mudah-mudahan guru kita Sayyidil Walid Allah masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Imam Jalaluddin, ya Ali Ad-Daqqa, pegang tangan saya. Dipegang bang tangannya. Murid dengerin apa kata guru. Saya ulangi nih, jangan ngaji doang rajin, tapi kudu tahu faedahnya. Murid dengerin apa kata guru. Syekh Ali Ad-Daqqa dengerin apa kata gurunya, disuruh pegang-pegang dia. Apa kalau kata Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, ya Ali, pejamkan matamu, tutup matamu. Ditutup matanya bang. Ketika Ali nutup mata, yang didengar oleh Ali dari ucapan gurunya itu Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti cuman baca Bismillahirrahmanirrahim.
Baca apaan? Ulangin sekali lagi. Ketika itu langsung hilang. Seketika itu juga hilang langsung. Dibuka suruh matanya, ya Ali ad-daqa, buka matamu. Ketika dibuka, dikucek, udah ada di pelataran halaman pekuburan Ma'lah yang ada di sebelah daripada Masjidil Haram Mekah. Ya Allah ya Rabbana. Nih yang manggut-manggut tuh, yang begitu-gitu berarti udah pernah ke sono tuh. Terus saya lihat bapak-bapak yang manggut-manggut begini, berarti udah pernah ke Ma'lah tuh. Nggak usah pakai ngomongin Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyud yang dia bisa baca bismillah, hilang dari Mesir, tahu-tahu ada di Mekah. Di Bekasi ada seorang guru besar namanya Al-Makfurlah Kiai Haji Nurali bin Haji Anwar. Kita kenal semua tuh, kebanggaan kita orang Betawi. Al-Makfurlah Kiai Nurali bin Haji Anwar, saya dapat cerita dari saya punya guru, cerita terakhir juga sebelum guru saya meninggal, Al-Makfurlah Kiai Haji Muhammad Sobur di Pondok Ungu Permai. Mudah-mudahan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika jadwal ngaji Kiai Nurali dijemput 2 orang murid. Karena ngajinya jauh, dijemput dari sore, habis asar jalan. Ketika sampai di rumah Kiai Nurali sebelum waktu maghrib, Kiai Nurali udah rapi, udah pakai baju koko, kain dengan jubah luarannya, biasa tuh Kiai Nurali, dengan imamahnya, tongkat udah di tangannya, kitab udah di tangan sebelahnya. Yang jemput 2 orang sampai di depan rumah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Lah, Udin, Ucup, iya Kiai, saya pakai nama Udin Ucup nih, karena Udin Ucup namanya kan lumrah. Ucup kan temannya Denis kan, Ucup. Yang orangnya kecil, anaknya Baba Sanip. Kalau jalan begini nih, Hansip PA banget romannya itu, gak jadi kayak nenek-nenek mau bunting. Sanip, Hansip. Ucup yang pernah kehilangan topi, Ucup, topinya pernah hilang, Ucup. Topinya pernah hilang, tahu-tahu ada di bemonya Jarwo. Itu buat nangkep jangkrik, Ucup lupa. Dulu ya Bang, sekilas. Iya. Sampai mana? Jangan Ucupnya lu ingetin. Udah selesai, kitabnya diambil sama Udin, Udin bawain, Kiai jalan duluan, nggak naik sepeda ini. Karena nyebrang Sungai Citarum yang jaraknya jauh nih, lebar Sungai Citarum, mungkin kita pernah tahu tuh Sungai Citarum tuh. Jalan, Kiai Nurali depan, Ucup sama Udin di belakang. Ketika mau nyebrang sungai pakai eretan, saya pernah naik tuh eretannya tuh, naik eretan, tukang eretannya lagi istirahat menjelang maghrib. Tuh eretan dicancang pakai rantai kayak opletnya Sidul. Yang mau jalan-jalan ke puncak, apa ke Anyer itu? Loh, oplet sampai dicancang sama rantai. Lempengan itu apa kalau kata Kiai Nurali? Bagaimana Din Cup ini eretan kagak ada orangnya? Kalau begitu kita lewat jembatan aja Kiai. Karena eretan gak ada orangnya, kita lewat jembatan. Kalau kata Kiai Nurali, jangan Din, jangan Cup, kalau lewat jembatan kejauhan. Bentar lagi mau maghrib, muter jauh. Lah terus lewat mana Kiai? Lewat sini aja udah. Coba bayangin nih, lewat sini aja. Lah, kan gak ada orang yang gak ada eretannya Kiai. Mau lewat sini bagaimana ceritanya? Ya ini lewat sini aja nih sungai, kita seberangin, kita lewatin. Ih, serem. Udin Ucup tuh. Kalau kata Kiai Nurali, kalau ente mau ikut, Udin pegang gamis saya yang kanan, Ucup pegang gamis saya yang kiri, dipegang gitu. Dengerin apa kata guru. Sambil megang kitabnya tuh Udin di belakang, Kiai Nurali baca Bismillahirrahmanirrahim. Bacaan yang sama
yang dibaca oleh Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyud. Ya Allah ya Rabbana, ketika jalan ya Rabbana 3 orang, Kiai Nurali, Udin, Ucup di belakangnya jalan bang, model kayak di kaca sampai di ujung sungai. Jangankan dia punya kain, dia punya gamis, dia punya sendal aja kagak basah. Bukan cuman Kiai Nurali yang sendalnya kagak basah, Udin sama Ucup ngikut sendalnya kagak basah. Ya Allah, bacanya cuman Bismillahirrahmanirrahim. Udah selesai ngaji, pulang lewat situ lagi karena udah malam setengah 12, eretan udah tutup, lewat situ lagi. Udin Ucup nganterin ke rumah Kiai Nurali, sampai rumah Kiai Nurali setengah 2 malam. Kiai Nurali masuk ke dalam, Cup, Din, saya masuk dalam. Iya Kiai, terima kasih udah datang ke musolah kami. Cium tangan Udin sama Ucup. Kiai Nurali mau tutup pintu, Udin nyolek Ucup. Din, kita lewat mana yang pulang? Lah lewat jembatan. Kuntilanak banyak. Lu mau ditekrep sama Memedi? Iya iya Din. Gini aja, kita nginep. Jangan nginep, besok gua mau dagang. Lah dagangan gua siapa yang bawa ke pasar? Lewat tempat tadi. Lu tanya guru, tadi yang dibaca apaan? Dia ketok lagi rumah gurunya. Tok. Assalamualaikum. Kenapa Din? Cup, ini Ucup suruh nanya guru. Kalau kata Ucup, gak usah bawa nama gua Din, lu aja nanya. Apa Cup? Itu guru, kita bingung mau pulangnya ini. Tadi kita berangkat sama pulang bareng sama guru, bisa ngambang itu jalan di atas sungai, di atas air. Kita mau minta amalannya biar bisa lewat tempat yang sama. Lah ente dengarnya saya baca apaan? Baca bismillah guru, baca udah itu. Cuman diijazahin oleh Kiai Nurali kepada Udin dan Ucup, baca itu Bismillahirrahmanirrahim. Coba baca bareng. Bismillah. Udin, Ucup cium tangan, terima kasih guru. Sampai di pinggiran sungai, singkat cerita, Udin sama Ucup saling pandang memandang. Din, iya Cup. Cup, iya Din. Di pinggir sungai ini. Gimana Din? Ya gue sih ngikutin lo. Lo? Ya gue juga ngikutin lo. Gini aja Din. Kan kita udah punya amalannya, udah punya wiridannya. Tadi aja kita ngambang sama guru, masa sekarang kagak ngambang? Dia gandengan berdua kayak Teletubbies. Lu pegang tangan gua Din, dan gua Din pegang tangan lu Cup. Iya, kita gandengan. Ilah, kayak orang mau ke BKT. ABG labil mau bisomay di sono. Nyebrang. Dia inget pesan gurunya yang dibaca cuman Bismillahirrahmanirrahim. Saling pandang memandang, yang terakhir setelah gandengan dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Dia jalan tuh dengan keyakinannya Bismillahirrahmanirrahim, dengan keyakinan kepada gurunya yang ngasih itu amalan Bismillahirrahmanirrahim. Udin sama Ucup selangkah demi selangkah jalan di atas air. Ya Allah ya Rabbana, selamat Ustaz. Tenggelam, rambutnya nggak kelihatan, sendal jepit doang hanyut, sendal jepit. Kok bisa begitu? Lantaran yang dibaca sama Kiai Nurali sekalipun sama dengan yang dibaca Udin sama Ucup, makomnya beda. Makanya dibiasain kalau punya wiridan nih, ntar kalau mau tidur biasain baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Baca Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillahirrahmanirrahim 21. Kalau kita mau buka toko, kita mau buka usaha, itu kita udah pikirin juga baca 35. Kalau kata Imam Jalaluddin, fa innahum yusalluna ala man kana sababan li qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat di langit memohonkan ampun buat siapa? Buat orang-orang yang menjadi penyebab di mana itu tempat dibacakan kisah Maulid Sayyiduna Muhammad. Dan malam ini di Majelis Nurul Qalbi, siapa yang menjadi penyebab di ini tempat, di ini majelis dibacakan kisah Maulid, kalau bukan para panitia yang udah berjuang dari awal sampai malam ini. Sallu ala Muhammad. Dan ntar kita di belakangnya ngikutin, di belakang panitia.
dari yang nyumbang 500.000 amplop, terus ngikutin yang 300.000, yang posisi 25 di mana Ustadz? Ujung. Yang nyumbang 25 di ujung. Lah saya yang 15 belakangnya lagi, yang 15.000, dan yang 10.000 belakangnya lagi. Yang 5.000 Ustadz, 5.000 udah nggak usah dihitung, ajak aja. Malaikat nyebutinya juga kan rada segen, goceng, kumpul goceng. Udah duitnya goceng, arwahnya 3 lembar. Panitia ketipu banget, wah tebel nih, banyak ini, rekenan mah 3 juta. Wah Allah, tebel sama arwah 3 lembar. Pas dilihat ada 57 arwah yang disebutin, goceng. Bagi duitnya bagaimana itu ke arwah masing-masing? Mikir apa? Mikir. Saudara jamaah, majelis ini nih yang nanti akan nyelamatin kita ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat kita bang rumit untuk kita jadiin andalan di hari kiamat. Puasa kita romanya sulit untuk kita andelin di hadapan Allah. Ibadah yang lain romanya susah kita hadapin kepada Allah. Tapi majelis ini nih yang menjadi penyebab kita akan tersenyum di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Senyum kita nanti di hari kiamat karena di samping kita ada Sayyiduna Muhammad, Nabi yang ngomong, almar'u man ahabba, orang yang cinta kepadaku nanti akan bersamaku di dalam surga. Ini kan gara-gara orang Badui yang ujuk-ujuk datang nemuin Rasulullah, nanya hari kiamat. Ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan kiamat? Ya Allah, kalau ada bocah nanya sama saya, Ustaz kiamat kapan? Gue tabok. Membayang kagak, ngaji kagak, begitu juga begitu tuh. Ente yang ente siapin apaan? Ternyata yang bikin kita girang nanti siapa orang yang cinta kepada Nabi Muhammad akan dikumpulin oleh Allah bersama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada yang lain kita ngumpul di tempat ini kecuali membuktikan rasa cinta kita kepada Sayyiduna Muhammad. Mudah-mudahan rasa cinta kita tidak akan hilang sampai maut menjemput kita, meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, bisa menatap wajah indah Sayyiduna Muhammad dan dikumpulkan nanti di hari kiamat bersama baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang penting satu saja syaratnya, sering-sering dan banyakin baca solawat kepada baginda Nabi Muhammad. Orang yang baca solawat berarti dia manggil-manggil Nabi Muhammad. Maaf, sejauh-jauhnya orang yang tidak dekat dengan kita tapi kita panggil terus, maka orang tersebut lambat laun akan mendekat dengan kita. Begitulah Sayyiduna Muhammad. Sejauh-jauhnya nanti Nabi Muhammad dengan kita di hari kiamat, panggil terus nama Sayyiduna Muhammad, banyakin terus baca sholawat, maka nanti kelak kita akan ditolongin dengan syafaat dari baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yakinlah saudara jamaah, enggak akan Nabi Muhammad masuk ke dalam sorga kecuali jamaah Majelis Nurul Qalbi semuanya udah ada di dalam sorga. Muka-muka sorga semua nih. Nih. Di sorga nih. Yang nyender belakangan dulu deh. Nih sorga nih. Yang belonjor ya apalagi. Sorga semua. Nabi nggak bakalan mau masuk sorga kalau Udin, Ucup, Wawan, Toto belum masuk ke dalam surga yang jamaah maulid daripada Majelis Nurul Qalbi. Di dalam kitab Muhtarul Ahadits Nabawiyah ini menjadi kegembiraan buat kita orang-orang yang malam ini duduk di Majelis Nurul Qalbi dalam peringatan maulid. Di dalam kitab Muhtarul Ahadits Nabawiyah Sayyid Ahmad Al-Hashimi 1500 lebih itu hadis. Tapi hadis nomor 1, ati babal jannah yaumal qiyamah. Ini perkara hadis ketika nanti di hari kiamat di padang mahsyar 124.000 nabi, 313 rasul silih berganti pengen masuk ke dalam sorga, tapi pintu sorganya masih dikunci, pintu sorganya masih ditutup. Malaikat penjaga pintu sorga dipesan sama Allah, jangan kau buka ini pintu sorga kecuali yang minta kekasihku Sayyiduna Muhammad. Datang Nabi Adam, ngetok pintu, tok tok tok, assalamualaikum, tok tok tok, assalamualaikum, kumsalam.
Fayaqulul khazin, malaikat penjaga pintu sorga nanya, man anta, siapa engkau? Fa'aqulu Adam alaihissalam. Adam, mundur. Nabi Adam disuruh mundur. Datang lagi Nabi Idris, man anta? Idris alaihissalam. Idris, mundur. Man anta? Ibrahim, mundur. Sampai Nabi Isa alaihissalam. Nabi-nabi udah silih berganti, maju mundur, pintu sorga enggak dibuka biar sedikit. Man anta? Isa alaihissalam. Isa, mundur. Ini son udah dibayar apa belum nih? Paling kagak panjer nih. Jangan sampai gua ceramah jebol, kesian. Panjer kagak, speaker jebol. Ini speaker paling kagak buat 7,5 juta ini. Ya saya tahu speaker begini, panjer udah 2 juta. Bagi 2 tukang son, jangan lupa tuh. Jadi lempengan nabi-nabi pada mundur. Nabi lihat tuh 124.000 nabi silih berganti, maju mundur, pintu surga nggak ada yang buka. Nabi maju bang, semua itu nabi anbiya wal mursalin buka barisan. Untuk siapa? Lewatnya seorang agung Sayyiduna Muhammad. Ketika Nabi udah ada di depan pintu surga, Nabi minta dibuka itu pintu surga. Sama ditanya juga, fayaqulul khazin, man anta? Siapa engkau? Fa'aqulu Muhammad. Malaikat sampai bengong, nanya yang kedua, saha eta? Muhammad Rasulullah. Ya. Teragak gregek bang, teragak gregek. Terburu-buru nyari kunci. Dibuka langsung, ngeblak itu pintu sorga. Pintu sorga udah ngeblak. Nikmatnya sorga telah terlihat dan terpampang dari depan pintu sorga. Ya Allah ya Rabbana. Wangian-wangian sorga, yang itu wangi sorga bisa keendus durasi perjalanan 500 tahun bang. 500 tahun kita jalan, wanginya sorga udah bisa keendus. Wah sorga nih, sama kayak wanginya duren sama jengkol. Kan kalau gitu, kalau di Pondok Kelapa kan gitu ya. Waduh, ini siapa yang buang air rendeman jengkol ini? Ono pemunah. Wah, kejengkolan bisa jadi dia. Sorga bisa kendus tuh. Ketika itu udah baris para bidadari sorga, udah baris para wildan, udah baris para malaikat menyambut kedatangan untuk masuknya Sayyidina Muhammad. Apa kalau kata malaikat? Ya Rasulullah, masuk. Diem aja Rasulullah. Ya Rasulullah, masuk ke dalam sorga. Kami sudah menyambut, kami rindu. Masuk ya Rasulullah. Diem aja Rasulullah. Tidak melangkahkan satu kakinya pun ke depan untuk masuk ke dalam sorga. Padahal nabi-nabi yang lain di belakangnya itu udah nungguin pengen masuk ke dalam sorga. Apa kalau kata malaikat? Ya Rasulullah, masuk. Tetap menang baik. Rasul diem tanpa melangkah, dia punya 2 kakinya. Apa kalau kata malaikat? Wallahi demi Allah ya Rasulullah, aku tidak akan membukakan ini pintu sorga dan dilarang oleh Allah, dan aku boleh membukakannya kecuali karena engkau yang minta ya Rasulullah. Sekarang pintu sorga ini telah terbuka, masuk ya Rasulullah. Apa kalau kata Rasulullah? Wallahi demi Allah wahai malaikat, aku tidak akan ngelangkahin 2 kakiku untuk masuk ke dalam sorga kalau belum aku lihat jamaah Nurul Qalbi yang lagi maulid udah ada di dalam sorga. Sallu ala Muhammad. Yang dipikirin kita, Nabi nggak nyebut nama istri-istrinya, Nabi nggak nyebut nama anak-anaknya, Nabi nggak nyebut nama cucunya, yang disebut jamaah Nurul Qalbi. Udah ada belum di dalam sorga? Mudah-mudahan bagian itu nanti kita dengar di hari kiamat. Nggak ada yang mampu. Ahlan wa sahlan. Nggak akan ada yang mampu kita mengangkat kepala kita. Lantaran apa? Lantaran saking malunya. Sosok model kayak kita
dipanggil sama Sayyidina Muhammad di hari kiamat. Nggak mau Nabi masuk surga kecuali kita udah ada di dalam surga. Siapa sih kita? Siapa kita? Kita akan berkaca diri saat itu. Allah, ibadah saya nggak banyak, sholat saya biasa aja, sholat subuh kadang 7:30. Ada orang Pondok Kelapa yang sholat subuh 7:30? Hah? Ada nggak? Orang tuanya, emak bapaknya ngelihat anaknya gelar sejadah 7:30, girang bukan main. Efek ngaji lama di Nurul Kolbi, duha di awal waktu 7:30. Ya Allah, pas giliran rokaat kedua orang tuanya girang 2 rokaat ini. Habis ruku pakai Allahumma hdina fiman hadait, dikeplak sama bapaknya. Kirain gue sembahyang duha, lu subuh 7:30. Kita yang diandelin tuh bakalan masuk surga, sampai Nabi belum mau masuk surga kalau kita belum masuk surga. Yang subuhnya 7:30. Kalau ibu-ibu dia sholat isanya 10:30, ibu-ibu. Ya bu, ya bu, bu, ya bu, bu, ya bu, bu. 10:30 dia. Dia kalau ikatan cinta belum habis, belum sembahyang isya. Nih, ibu-ibu nih. Ibu-ibu. Ya bu, ya. Kalau lagi rame-ramenya Andin mati. Andin yang cakep mati po, apalagi lu yang jelek. Maaf dah. Andin. Kan Al lagi galau banget Al. Ada janda nggak di Pondok Kelapa? Tar Aldibaran saya suruh main-main kemari. Ya Allah. Jadi apa yang kita lakuin dari ibadah kita akan membuat kita malu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan modal akhir yang kita punya adalah kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan duduknya kita di majelis Maulid Sayyidina Muhammad, paling enggak 3 saja bawa pulang. Yang pertama, kuatin kita punya akidah. Biar bagaimanapun mau sampai kiamat, akidah kita bang selalu ada yang ngacak-ngacak. Maka akidah kuatin. Kalau kita ngaji di majelis Nurul Kolbi, gurunya orang kita. Guru kita masih mau yasinan, Kiai Yayan Sofyan masih yasinan, masih tahlilan, masih maulidan, masih mau ziarah, sama dah. Insya Allah akidah kita nggak akan terkontaminasi. Maka kita doain Yayan Sofyan mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Biarin umurnya panjang sampai kiamat mau seminggu. Sampai kiamat mau minggu. Biarin dia belakangan mandi sendiri. Amilnya udah pada mati, bungkus kain kapan, bungkus sendiri, nguburin ke kuburan, jalan sendiri. Udah kagak ada yang gotong kurung batang, udah pada mati semua, tinggal dia doang diri dia. Kalau guru mah panjang umur nggak apa-apa, karena guru ilmunya yang dipentingin. Kalau ada murid sakit, guru sakit, mana yang harus mati duluan? Kalau boleh milih, murid aja yang mati duluan. Betul apa kagak? Guru belakangan, karena nyari guru susah bang. Tapi urusan mati kan kita kagak ada yang tahu. Urusan mati kita nggak ada yang tahu. Al mautu ya'ti baktatan. Kematian itu datangnya tiba-tiba. Mudah-mudahan kita yang hadir semua panjang umur, sehat walafiat. Jaga akidah, tetap la ilaha Muhammadur sampai kita mati. Baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau bisa tiap hari baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, jangan diputus. Baca mi'ata marrah 100 kali. Maka nanti orang yang rutin tiap hari baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tidak diputus 100 kali tiap hari, jaa yaumal qiyamah wa wajhuhu kal badri. Akan datang nanti di hari kiamat wajahnya bercahaya seperti bulan purnama. Alhamdulillah. Baca la ilaha Muhammadur, jaga akidah. Yang kedua, tingkatin ibadah. Sholat biasa sendiri berjamaah, sodakoh biasa 2000 goceng. Yang biasa goceng 10.000, ceban apa 10.000? 10.000 apa ceban? 10.000 apa ceban? Lah masih ceban juga.
Yang ngomong 10.000 saya bagi duit. 10.000 apa cobaan? Mata duitan lu. Pas mau dibagi duit aja. Ini ada anak yatim gak ini? Ini yang gumpal ini. Ada? Mana? Mana anak yatim mana gitu? Mana? Wah, itu mah tua yatim. Itu mah bukan diusap, diunyeng-unyeng. Ini ada anak yatim gak ini? Nggak ada? Ada? Sini. 100.000. Sini buru. Yang anak yatim. Nggak mau. Yaudah jangan, ceramah kagak dipanjerin lagi ya. Ada nggak? Mana? Ayo sini. Ayo bang, sini bang. Sini. Ajak bang. Duitnya di mana ini? Enggak, saya nggak pernah bawa dompet. Masa ditalangin, malu-maluin aja. Ada ini mah duit. Biarin dah buat anak yatim. Ada lagi enggak? Udah jangan banyak-banyak bang. Ada lagi enggak? Mana? Ayo maju bang. Iya sini. Iya. Sini. Kalau anak yatim demen banget sini. Ya kalau saya orang jauh aja hidup anak yatim Pondok Kelapa, abongan orang kaya Pondok Kelapa kagak hidup, mampus aja lu. Gua ngomong kasar tapi lu pikirin, pengen masuk surga apa kagak? Orang kaya kan gampang banget masuk surga. Ada anak yatim. Anak yatim kan sama anak yang kagak yatim beda, Bang. Jangankan potongannya. Nih, saya periksa nih. Nih lihat nih, nih anak yatim, survei membuktikan. Kantongnya aja kagak ada. Kagak ada duitnya tuh. Ini anak yatim nih, ibu-ibunya kagak. Anak yatim udah. Ini mana? Ini apaan ini? Oh, lo kirain Magicom. Perut. Iya maaf, kirain Magicom. Ngeri emak ntar mau makan dicariin centongnya nggak ada. Ini mana kantongnya? Kagak ada bang, ini duitnya tuh. Sian kan? Iya bener kagak ada. Nama. Jami apa Gere Jami? Jami. Udah kayak nama masjid. Nih. Rafka. Rafka. Umur berapa umur? 11. Saya kantongin dulu dah. Jami ngeliatin aja. Jami umur berapa? 11. Rafka umur berapa? 11. Sama berarti. Sekelas nggak? Enggak. Jami SD apa? MI. Kamu? SD. Rumah dekat apa jauh? Dekat. Lah dia jauh, dia dekat gimana sih? Jauh. RT-nya ada RT-nya. Nanya RT deh ini deket apa kagak? Jadiin RT 20.000 mana yang deket apa jauh? Dekat. Jauh. Masih kagak kompak. Rafka dekat nggak rumahnya sama Jami? Kagak. Jauh. Deket apa jauh? Jauh. Tadi dekat. Jauh. Pak Jami? Dekat. Jauh apa dekat? Jauh. Lihat. Ini Jarwo, ini Sopo. Mantap. Iya enggak? Daripada nonton yang kagak-kagak, mendingan nonton Sopo Jarwo, iya enggak? Kenal Sopo enggak? Nah, baca Al-Fatihah berdua. Doain orang-orang yang nyumbang malam ini, yang udah sodako buat acara maulid. Doanya anak yatim, satu orang anak yatim itu ngewakilin 40 orang laki-laki dewasa. 40, 80 udah banyak. Kalau kumpul 80 orang roahan. Betul gak kagak? Berkat paling kagak 20.000. Yang kerupuk udangnya kecil, yang kerupuk udangnya gede 23. Pakai telur rebus 25. Jeruk atu 27, pakai pisang sama air mineral 30. Kalau nggak percaya tanya dah ibu-ibu yang biasa catering. Jami, Rafka, baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan yang udah memberikan donasinya, infak sodakohnya buat acara maulid di Nurul Qalbi, Allah ganti dengan rizki yang lebih banyak. Amin apa? Amin. Mudah-mudahan dengan kemuliaan daripada Sayyidina Muhammad, dengan kemuliaan Majelis Nurul Qalbi,
dengan kemuliaannya para panitia yang udah berjuang untuk terselenggaranya peringatan Maulid malam ini. Mudah-mudahan mereka semua yang udah ikut andil dalam peringatan Maulid, Allah berikan panjang umur, sehat walafiat bihaqqi sayyidina wa maulana Muhammad wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jami mau 100.000 apa 50.000? Tahu? Hah? Nggak tahu. Gue nanya Jami, lu yang jawab. Nih, 100.000 ini? Mau 100.000 apa 50.000? Jami maunya 100. 100. Beneran nih? Tetes matanya lamur apa kagak? Sopo ngeliatin aja. Iya. Dal duitnya udah dimasukin, biarin aja dia diri nemenin saya sampai selesai. Jami 100.000 warnanya apa? Merah. 50.000 biru. Mau yang merah apa yang biru? Merah. Saya ngetes jawabannya, set dikit amat. Mau yang 100.000 apa 50.000? 100 lah. Wow. Kagak jadi ah. Sama-sama mau tetap duduk di sini. Di sini ada 2 bangku kosong, ada apel, anggur, pir. Mau yang mana? Hah? Mendingan duduk di sini. Duduk di sono ntar dipolekin. Pasti ntar minta beliin cilok, cireng. Duduk di sini apa duduk di bawah? Di bawah. Ya udah. Makasih sama-sama. Mwah. Mwah. ABB. Iya bener, jomplang kagak ya? Iya, saya pegangin lah. Iya. Iya, enggak jomplang. Dia yang ngompang. Jomplang apa kagak ini ya? Dia yang ngomong. Kagak kuat. Kan besi itu bukan dari kue tape. Cintanya Nabi Muhammad yang paling cinta kepada anak yatim. Maka hikmah maulid jangan cuma duduk di majelis maulid, tapi cinta juga sama anak yatim. Tingkatin ibadah. Yang terakhir, jaga akhlakul karimah. Kudu punya akhlak hidup kalau punya akhlak cakep. Sama yang tua cium tangan, betul apa kagak? Yang tua sayangin yang muda hormatin yang tua. Kalau pada punya akhlak cakep dilihatnya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang pada pengen punya anak soleh-solehah, orang tua dulu jadi orang tua yang soleh-solehah. Kalau anak pengen punya akhlak, maka orang tua juga harus punya akhlak. Anak biar bagaimanapun tergantung orang tua, betul apa kagak? Kalau anak ngelihat orang tua akhlaknya cakep, maka anak-anak insya Allah akhlaknya akan cakep. Kalau nggak percaya kita tes malam ini. Anak manggil ibu, panggilannya bunda. Kenapa ibu dipanggil sama anak ibu bunda? Karena suami ibu manggilnya bunda. Anak ngikutin. Kalau suami ibu manggilnya emak, mak bikinin kopi. Anak akan ikut manggilnya emak. Ibu manggil ayah, anak ikut manggil ayah. Maka kalau orang tua udah pada punya akhlak, suami punya akhlak sama istri, istri punya akhlak sama suami, insya Allah anak-anak di rumah juga akan pada punya akhlak. Betul apa kagak? Maka Nabi nyuruh, hei orang tua, jangan manggil satu dengan yang lain dengan namanya saja. Panggil dengan nama kesayangan. Nabi Muhammad nggak pernah manggil Odijah, nggak pernah. DJ, nggak pernah. Munah, nggak pernah. Dipanggilnya dengan panggilan yang luar biasa, panggilan kesayangan. Begitu juga Nabi ngajarin suami istri yang ada di Pondok Kelapa, panggil suami dengan sayangan ya bu, dan suami panggil ibu dengan panggil sayang. Kalau manggil namanya doang bahaya, anak jadi nggak punya akhlak. Ibu manggil nama suami, suaminya doang,
Gus, Agus. Ibu punya suami namanya Agus. Manggil namanya doang, Gus, Agus. Agus. Mau ngangkat kasur, hujan, kasurnya berat. Agus, gotongan kasur ini, mau hujan, Gus. Agus. Kagak denger Agus. Karena lagi nonton TV, lihat bola, Agus nggak denger. Anaknya denger, nyolek. Gus, panggil mana Gus. Bocah jadi songong, bocah jadi songong. Lantaran apa? Lantaran orang tua suami istri nggak punya akhlak. Yang terakhir, jaga akhlak, jaga akidah, tingkatin ibadah, dan juga harus berakhlakul karimah. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.